Dipersembahkan oleh saja. Pak Maman, tadi kita sudah dengar bagaimana konsumsi itu adalah salah satu aspek besar untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan kita tahu UMKM selama ini memiliki kontribusi yang sangat besar. Tapi pertanyaannya, Pak Maman, bagaimana supaya UMKM kita itu bisa naik kelas sehingga konsumsi masyarakat kita juga akhirnya bisa terdongkrak? Ya, tepuk tangan dulu lah buat Metro TV. Saya memulai dari beberapa informasi bahwa yang pertama, bahwa kontribusi di sektor UMKM itu terhadap GDP kita plus minus itu kurang lebih 55 sampai 60%. Saya menggunakan range 55 sampai 60% karena biar kita juga tidak terjebak pada satu angka karena ini kan fluktuatif dia, naik dan turun. Artinya ada kontribusi yang cukup signifikan terhadap GDP kita. Di sisi lain bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini kurang lebih di angka sekitar 90 sampai 95%. Namun memang yang menjadi isu besarnya bahwa penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini masih sebagian besar mereka pekerja-pekerja informal. Ya. Artinya ini memang big isunya yang menjadi salah satu tugas kami juga bagaimana bisa mengkonversi mereka yang masih di sektor informal ini bisa pindah ke sektor formal agar jaminan-jaminan sosialnya bisa jauh lebih sustain gitu. Nah, karena tadi kita bicara tentang consumption, makanya saya menyebutkan GDP. Ada empat parameter di GDP kita, consumption, investasi, government spending, dan ekspor impor. Ini tentunya semakin tinggi dalam setiap parameter, berarti ini akan memberikan kontribusi GDP yang tinggi. Nah, dalam konteks consumption, karena ini erat kaitannya, kalau kita udah bicara tentang UMKM tuh Mbak, itu udah pasti sektor konsumsi sebetulnya yang mau kita kejar. Jadi kebijakan-kebijakan apapun yang kita dorong, penetrasi pemerintah, affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah sebetulnya dalam konteks untuk mendorong pertumbuhan peningkatan angka konsumsi yang ada di parameter GDP kita. Jadi saya sekalian mau pamer nih Mbak, saya sekalian mau pamer. Silakan, jadi bukan hanya Pak Purbaya aja yang boleh pamer, kan saya juga boleh dong. Jadi sepanjang sejarah program KUR di Indonesia, baru pertama kali kita tembus di angka 60% untuk penyaluran KUR di sektor produksi. Jadi pokoknya mengukur keberhasilan penyaluran KUR selama ini buat catatan silakan aja buat teman-teman media, mengukur keberhasilan penyaluran KUR itu selama ini hanya dari jumlahnya saja. Jadi kalau dibudgetkan 300T, mengukur keberhasilan itu ya harus 300T. Pertanyaannya 300 triliun itu disalurkan kemana? Ini yang selama ini tidak pernah diukur. Makanya saya selalu bilang selain kuantitas harus ada kualitas pendistribusian KUR. Karena mengukur peningkatan kualitas pendistribusian KUR itu efeknya nanti pertumbuhan ekonomi, sektor konsumsi dan lain sebagainya. Nah, poin saya dalam kesempatan ini itulah tadi impactnya dalam korelasinya kepada sektor konsumsi. Baik. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Menteri buat pembukanya. dipersembahkan oleh didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.